어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Usna Aulia dengan NIM akhir 113. Saya ingin mempresentasikan materi dengan judul konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Oke, dapat dilihat dari PPT ini. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Secara istilah, ekonomi berasal dari kedua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Secara harfiah, ekonomi diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan dan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Oke, selanjutnya pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil dua pengertian ahli. Yang pertama, Alfred Marshall. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perseorangan ataupun kolektif dan kaitannya dalam menggunakan barang-barang material. Yang kedua, Emmanuel. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian perkembangan ilmu ekonomi. Ada beberapa pemikiran. Yang pertama, pemikiran ekonomi klasik oleh Adam Smith dengan teori invisible hand pada abad ke-18. Yang kedua, pemikiran ekonomi neoklasik yang muncul pada abad ke-19 yang fokus pada harga, output, dan pendapatan dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, pemikiran ekonomi keynesianisme oleh John Keynes yang menekankan peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat, pemikiran ekonomi modern mengintegrasikan beberapa teori sebelumnya dengan pendekatan baru seperti ekonomi perilaku, ekonomi intuisi, dan ekonomi eksperimental. Perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Selanjutnya, prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, produksi. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dan menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya seperti tenaga kerja yang terampil dan membeli bahan baku yang berkualitas terbaik. Yang kedua, distribusi. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh penerapannya seperti meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang dan jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya seperti membeli barang yang berkualitas dan membeli barang dengan harga yang terjangkau. Biasanya perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi, bisa diterima masyarakat, dan menghasilkan laba. Produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi dengan jujur, tidak mengganti barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang berlaku perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Batasan perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Kesimpulannya, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.